perkara ini sangat menarik ya. Sejak bulan Juli tanggal 8 sampai hari ini 7 bulan ya. Iya, 7 bulan. Masyarakat Indonesia benar sekali tadi terhipnotis oleh perkara ini. Menyita perhatian, ditayangkan di berbagai media, sangat melelahkan. Alhamdulillah hari ini sudah vonis. Jadi dan vonisnya agak mengejutkan ya. Lebih tinggi daripada tuntutan hakim. Jaksa. Lebih tinggi daripada tuntutan jaksa. Nah, ini menimbulkan banyak pertanyaan, apakah vonis ini adil, apakah vonis ini sesuai dengan tuntutan atau opini publik, apakah ini murni dari naluri hakim. Dan juga ini mungkin sejarah baru juga untuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjatuhkan hukuman mati. Karena jarang saya dengar hukuman mati dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, atau mungkin belum pernah gitu ya. Ini baik kita bincangkan sore ini. Nah, menurut berita-berita media kalau kita ikuti selama mulai proses penyidikan di Polri, proses sidang secara terbuka, suara daripada publik yang disalurkan dari berbagai media itu mungkin 90% menghendaki hukuman mati gitu ya. Sambo. Nah, apakah hukuman ini sesuai dengan keadilan masyarakat, sesuai tuntutan masyarakat, atau sesuai dengan hukum, atau sesuai dengan filosofinya dan sebagainya. Nah, kalau dengan hukum, dari kacamata hukum kita kembali kepada pasal yang disangkakan atau yang didakwakan. Pasal yang didakwakan adalah pasal 340 KUHP, junto 338, kemudian 55 KUHP. Ya memang ancaman hukumannya tertinggi gitu. Hukuman mati. Berikutnya adalah hukuman seumur hidup. Nah, berikutnya baru 20 tahun. Hari ini dijatuhi hukuman mati. Ya tentunya hakim dalam mempertimbangkan hukuman itu adalah sesuai dengan fakta yang didapat di persidangan yang terbukti. Apakah unsur-unsur pasal 340 itu terbukti? Ternyata kalau kita mengikuti jalannya sidang tadi, semua terbukti. Setelah semua terbukti, baru hakim mempertimbangkan bagaimana tuntutan jaksa. Ternyata tuntutan jaksa pun cukup tinggi ya, seumur hidup. Nah, tuntutan seumur hidup ini bisa saja hakim menjatuhkan vonis lebih tinggi dari tuntutan. Itu bisa dan biasa. Bisa juga lebih rendah. Bisa juga membebaskan, karena hakim sangat bebas di dalam menjatuhkan hukuman. Tapi dari sini, dari kacamata hukum, bahwa ini sudah sesuai dengan hukum. Tinggal dilihat, adakah hal-hal yang meringankan dalam perkaranya Sambo. Ternyata kalau kita ikuti jalannya sidang tadi, tidak ditemukan hal-hal yang meringankan. Justru yang ditemukan adalah hal-hal yang memberatkan. Apa itu? Ya tadi kita ikuti bersama, membunuh anak buah sendiri, membuat geger gitu kan, kemudian memalukan institusi Polri, kemudian merusak alat bukti, justice obstruction gitu kan, obstruction of justice gitu kan, dan lain-lain gitu. Jadi artinya tak satu pun yang ditemukan yang meringankan, justru yang ditemukan yang memberatkan. Pasal yang terberat dari dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan. Ya memang tidak ada jalan lain, adalah hukuman tertinggi yang dijatuhkan, hukuman mati. Kalau menurut saya secara hukum sudah tepat, secara filosofi hukum sudah tepat, berdasarkan keadilan masyarakat juga sudah tepat.